Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Rizka Wegland, ngomongin saham dan reksadana. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang Profitunity kan. Nah, hari ini aku akan membahas trading system yang lebih advance lagi, yaitu menggabungkan antara Profitunity, Fair Value Gap, dan juga dengan level Fibonacci. Supaya kalian nggak bingung, aku akan menganalogikan dengan sebuah analogi mobil ya. Kalau kalian belum kenal tentang bot saham, jadi bot saham ini ibarat kita dealer penjual mobil. Nah, di sini kita menjual tools yang bisa kalian pergunakan, yaitu dengan bot Telegram. Kalian bisa melakukan screening, kemudian kalian juga bisa membuka chart yang sudah ada di Ame Broker di server kami, kemudian kalian buka, sehingga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa saham. Jadi kami bukan penyedia rekomendasi saham apa yang harus dibeli hari ini. Jadi visi dan misi kami adalah kami pengen teman-teman itu bisa melakukan screening sendiri, kemudian analisa sendiri, dan menjadi trader mandiri. Nah, tentunya kalau dealer mobil itu kan yang dijual adalah mobilnya ya. Nah, syarat untuk bisa menggunakan mobil tentu kalian harus bisa nyetir. Nah, cara supaya bisa nyetir itu minimal kalian sudah tahu tentang analisa technical basic, kemudian kalian juga harus tahu tentang apa itu saham, mekanisme saham, dan kalau kalian memang pengen invest, kalian juga harus punya sedikit pengetahuan tentang analisa fundamental. Jadi analisa teknikal itu adalah metode kapan sih kita harus membeli saham itu atau kapan waktu yang tepat. Oke, balik lagi ke analogi mobil ya. Nah, kemudian mobil-mobil yang kami jual ini punya merek, anggap aja punya merek. Jadi di dalam bot saham ini ada beberapa trading system. Ada screening untuk open sama dengan lo, kemudian juga ada yang untuk beli sore jual pagi. Anggap aja semua trading system itu adalah kayak merek-merek mobil seperti Honda, Toyota. Nah, semuanya itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tinggal kalian cocok menggunakan yang mana. Nah, kemarin saya sudah sempat membahas tentang Profitunity. Profitunity ini adalah trading system lawas ya, yang dibuat oleh Bill William ya, Bill William. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang smart money concept. Untuk teman-teman di bot saham sudah saya ajarkan juga untuk mencari pendekatan dengan smart money concept. Cuma yang terjadi adalah banyak teman-teman pemula yang susah untuk menerapkan smart money concept karena sistemnya itu kayak masih ibarat mobil tuh manual banget, harus pakai nginjek kopling gitu loh. Nah, sekarang di Profitunity ini sudah ada trading sistemnya ya, sudah ada sinyal untuk buy, kemudian valid untuk buy-nya, kemudian kita kalau mau beli di range harga berapa, stop loss-nya berapa, itu sudah jelas ada di sana. Nah, sekarang saya mengembangkan perpaduan antara Profitunity digabung dengan Fair Value Gap serta digabung dengan level Fibonacci. Jadi level Fibonacci ini kan teman-teman sudah dapat waktu kemarin di kelas Smart Money Concept. Nah, ibaratnya ini kalau kalian sudah punya pakemnya dari Smart Money Concept, kemudian kita pakai tambahkan dengan Profitunity ini, sebenarnya justru amat sangat memudahkan. Nah, kemudian kalau kalian tahu tentang Honda Sensing, nah Profitunity ditambah Fibonacci ini sama ibarat kalau kalian membeli Honda, anggap aja Honda HR-V atau Honda BR-V yang dilengkapi dengan Honda Sensing. Jadi Honda Sensing ini bukan sebagai autopilot ya, tetapi pendukung keselamatan berkendara. Kalau misalkan kalian sedang mengendara, kemudian keluar jalur, fungsi dari Honda Sensing ini kan meluruskan kembali supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, begitu juga dengan Profitunity ditambah dengan Fibonacci. Kalau misalkan kalian menemukan contohnya Wiseman 1. Nah, Wiseman 1 tetapi saat ini sudah berada di dekat level Fibo 0. Nah, ini tandanya kan seperti kayak kurang greget gitu ya. Risk rewardnya itu nanti jadinya agak kurang maksimal. Nah, ini kayak dengan adanya Fibonacci ini setidaknya tuh kalian ada pagar gitu lah, ada perlindungan bahwa oh ini jalurnya nggak tepat nih. Kalau misalkan kita mau ngambil Wiseman 1, ini sebaiknya kalau dari level Fibonacci-nya sebaiknya kita masih ngambil di level 78 atau 61. Nah, kalaupun nanti kita mau masuk di Wiseman yang ketiga,
pada saat saham itu sudah breakout dari fraktal atasnya, dan kalau kita takut harganya ketinggian, kita kan akan tunggu dulu, tunggu saham itu mantul, tunggu saham itu koreksi, dan kita akan tunggu di level 38 atau 23-nya. Jadi lebih enak gitu loh. Nah, kalau untuk fair value gap ini kan adanya gap ya antara harga high yang kemarin sebelumnya dengan harga low candle setelahnya. Fair value gap ini muncul ketika harga saham itu tiba-tiba naik. Nah, ketika harga saham itu naik, itu kan berarti ada ketidakseimbangan harga ya. Ada sentimen atau ada tekanan beli yang cukup besar sehingga mengakibatkan saham itu atau candle itu bullish. Kemudian ada gap juga antara high yang candle sebelumnya dengan low candle setelahnya. Nah, selisih itu kita akan cari, kita akan entry kalau misalkan saham yang breakout di fraktal yang ketiga, kemudian kita tunggu koreksinya, kita akan tunggu di area fair value gap ini. Jadi saya harap trading system FVG ditambah Profitability dan Fibonacci ini akan menjawab masalah yang teman-teman hadapi selama ini, terutama teman-teman pemula yang bergabung di bot saham. Oke, langsung aja saya akan contohkan bagaimana kita cara entry dengan Profitability yang dilengkapi dengan Fibonacci. Dan kita membahas Profitability. Yang di sebelah kanan ini adalah sinyal yang ada di channel Telegram. Nama judul channelnya Channel Sinyal Swing dan JJS. Channel ini berisi tentang saham pilihan untuk beli sore jual pagi dan juga swing. Jadi ini buat tipe teman-teman yang santai ya, yang sibuk, yang nggak sempat mantau market setiap saat, boleh pilih antara beli sore, jual pagi, atau masuk sebagai tipe swing. Oke, kita akan bahas tentang sinyal swing untuk Profitability ya. Nah, di sini ada kolom nama, kemudian tanggal, harga, BOB, SL, TP, dan juga CAP. Saya jelaskan dulu satu persatu. Untuk nama ini tentu nama saham ya. Untuk tanggal, ini adalah tanggal pada saat muncul sinyal Profitability. Yang terbaru ini adalah saham UFO di tanggal 13. Harga pada saat ini yaitu harga saat penutupan ya. Harga saat penutupan di tanggal 13 itu 226. Kemudian valid ketika UFO ini bisa breakout di harga 228. Jadi satu tick di atas harga high pada saat UFO ini muncul sinyal, baik itu Wiseman 1 atau Wiseman 2 atau Wiseman 3. Kita akan cek UFO ya. Saya akan buka di AMI Broker aja supaya kita bisa mengarahkan harganya. Ini UFO muncul ya di tanggal 13. Nah, di sini saya pakai buka dengan chart FVG ya. Tanggal 13 itu muncul sebagai sinyal Wiseman 1. Nah, di sini ada tanda 1. Pada saat tanggal 13 itu warnanya abu-abu seperti ini ya, karena belum valid. Nah, ketika kebesokannya UFO ini berhasil breakout dari harga 228, maka saham ini valid untuk kita melakukan pembelian. Kita belinya di harga berapa? Kita belinya di harga 228 atau menjelang penutupan. Di menjelang penutupan kita dapat harga 230 ya. Ini masih oke. Nah, kemudian di sini ada tanda kotak ya. UFO ini ada tanda kotak di atas. Nah, ini kalau kita cek di sini ya di keterangan tanda, kalau ada tanda kotak itu ada fair value gap yang cukup lebar. Nah, di sini saya masukkan rumusan yang fair value gapnya lebih dari 1%, maka akan ada tanda kotak. Kalau misalkan fair value gapnya itu nggak besar, maka nggak akan muncul kotak, supaya chartnya itu nggak terlalu rame. Nah, kalau kalian masih bingung ya tentang fair value gap, oke, kita akan bahas ya di sini. Ini ada candle ya. Ini anggap aja belum terjadi. Seperti ini ya di kanan ini. Nah, ini ada satu candle yang tiba-tiba bullish. Ada candle yang tiba-tiba bullish. Nah, biasanya
candle yang bullish seperti ini kan ada suatu dorongan beli ya, kemudian juga didukung oleh volume biasanya, makanya harganya itu terbang. Kebesokannya kalau harga low di candle kebesokannya itu belum sampai ke bawah, nah ini artinya ada gap yang belum ketutup, artinya ada harga nggak balance atau ada ketidakseimbangan harga yang terjadi ya. Di sini ini nih tiba-tiba tadinya kan harga keseimbangannya itu di area di sini ya. Area di sini ini masih seimbang, orang masih tarik menarik, terus tiba-tiba harga ini melejit naik set gitu. Nah, terus kebesokannya harga itu masih ditahan gitu. Harga itu nggak sempet low jauh banget. Ini low-nya tuh pendek banget. Ada di sini ada gap up, kemudian sempet low sedikit. Nah, fair value gap atau FVG itu areanya di mana? Nah, FVG itu areanya adalah di area ini ya, previous high yang di sini sampai dengan next low yang di sini. Nah, dua area ini ya, antara low candle setelahnya dengan high candle sebelumnya, inilah yang kita sebut sebagai area fair value gap atau area imbalance atau area ketidakseimbangan harga. Nah, disinyalir harga itu akan kembali ke harga yang kosong ini, ke harga fair value gap ini. Oke, coba sekarang kita lihat ya di chartnya. Nah, di sini ada UFO, kita cek ya. UFO ini sempat ada fair value gap di tanggal 25 Januari ya di sini ya. Nah, kalau pada saat muncul fair value gap dan muncul sinyal buy, nah di sini akan ada label. Jadi ada buy, kalau buy-nya valid ya akan ada tulisan buy 234 ya. 234 ini adalah satu tick di atas dari high pada saat muncul sinyal ini. Nah, di sini kan tanggal 25 Januari muncul sinyal Wiseman yang ketiga ya. Karena candle ini breakout dari fraktal atas. Nah, ini yang garis pink yang putus-putus. Kalau saya gedein nih, nah ini yang garis pink putus-putus, ini kan fraktal atas. Karena candle ini breakout, maka ini dimasuk sebagai Wiseman yang ketiga. Cara supaya valid, kita tunggu apakah besok saham UFO ini bisa berhasil melewati nilai high 232 ini plus kita tambah satu tick, jadi di 234. Nah, ini kalian nggak perlu pusing mikirin berapa breakoutnya karena di sini sudah ada otomatisasinya ya, udah ada angka 234 di sini. Dan juga di channel yang ini. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, ini kebetulan yang harga ini kan 228. Nah, di sini ini udah ada 228, kemudian di sini di BOB 228 yang ini ya, 228. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung harus nunggu di harga berapa. Oke. Nah, kebetulan di sini ada fair value gap. Nah, oke, kita cari ya, kita hitung ya fair value gapnya ya. Fair value gapnya dari sini, ini kan ada high ya sebelumnya di sini, yaitu di 220 sampai 228 di sini. Nah, biasanya nih kalau ada fair value gap gini nanti harga itu dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi. Nah, kalau fair value gap ini masih berada di level Fibonacci yang rendah ya, di level ini kan Fibonacci-nya sama ya, kalau kayak kita ngelihat Fibonacci yang manual ya, yang biasa ini tuh sama sebenarnya. Jadi Fibonacci ini levelnya mulai dari 0, 23, 38, 50, 61, 78, 100. Nah, ini di sini juga sama. Di sini juga sama, kita ngitungnya dari atas ke bawah. Anggap aja ini lagi uptrend ya. Kalau lagi downtrend berarti kebalikannya. Berarti ini level 0, ini 23, ini 38, 50-nya saya kosongin. Jadi biar langsung aja, ini 61, ini 78, ini 100. Nah, kalau downtrend berarti kebalikannya, tinggal dibalik aja. Kalau downtrend berarti yang ini 100, yang ini 78, ini 61, yang ini
38, ini 23, yang ini 0. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita lihat warna aja. Kalau warna pink itu berarti sisi-sisi yang paling atas. Kemudian level golden ratio itu kan di level 61 sama 38. Nah, goldennya itu yang berwarna biru. Sini kita masuk misalkan di harga 234 sampai dengan 260 lah katakan. 240 ya, 240 kita masuk di sini. Nah, di sini kita akan hold sampai saham ini keluar tanda sell atau tanda 1 yang di atas ya. Jadi kalau ada sinyal yang ada di atas candle itu tandanya siap-siap jual. Kalau sinyal buy itu angkanya ada di bawah di sini. Di sini artinya ini sinyal buy. Kalau untuk jual itu juga sama, kita harus menunggu konfirmasi apakah kebesokannya itu bisa membentuk low yang lebih rendah. Nah, di sini kan ini masih siap-siap nih. Ternyata kebesokannya candlenya masih hijau. Nah, besok lusanya baru valid karena harga low-nya itu sudah lebih rendah dari 258 ya. Ya, di sini kan low-nya 276, berarti kita satu tick aja nih, satu tick di bawah sinyal yang ini. Nah, di sini kita bisa sell. Kita bisa profit dengan mengikuti sinyal ini sekitar ini kan di candle yang ini 18 ya, mungkin kita bisa dapat 17%-an ya, kurang lebih 17% selama kita hold dari 8 harian ya, 8 hari dengan sinyal Profitunity ini. Walaupun ini Wiseman ketiga, tapi karena Wiseman ketiganya berada di level Fibo yang masih rendah, jadi ini masih gampang naiknya, masih enak gitu. Selain alert yang sudah valid ya, kalau teman-teman misalkan gatel nih aku pengen analisa lebih dulu, nah kalian juga bisa ngecek ya caranya boleh di sini, boleh di channel ini boleh, atau juga boleh di bot sahamnya ini boleh, terserah ya, dimanapun sesuka teman-teman. Saya contohkan aja di sini ya, di channelnya. Kalau teman-teman nulis di channel ini bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, jadi ibaratnya teman-teman yang lain bisa menghemat kuota karena nggak perlu request. Untuk request sinyal pantauan ya, kita ketik garis miring list, kemudian ketikkan prof, artinya kita akan mencari saham apa saja yang masuk ke dalam watchlist dari Profitunity. Nah, saham yang masuk ke dalam list Profitunity ini adalah saham-saham yang baru muncul sinyal Wiseman ya, Wiseman 1 hingga ketiga, tapi kita tunggu dulu, kita belum bisa entry ya. Contohnya kita akan cek Mark ya, coba ya kita cek Mark. Nah, Mark hari ini masuk sebagai Wiseman 1 ya, di sini ini Wiseman 1 masih abu-abu kan, berarti kita harus tunggu. Nah, kalau teman-teman nih mau curi start biar langsung tahu kalau besok breakout, nah caranya ya kayak gini. Jadi masuk dulu ke list ya, list Profitunity, cari saham yang kalian ketahui, misalkan mesin atau TCPI atau misalkan Bian ya, mana yang sekiranya masuk ke dalam pantauan teman-teman atau indeks teman-teman. Ini teman-teman pilih kamu atau incar. Nah, lalu kemudian teman-teman masukkan price alert atau buat alarm di online trading masing-masing. Nah, oke. Nah, untuk NICL. Nah, NICL ini kemarin di tanggal 10 ya. Di NICL di sini tanggal 10 masuk ya. Kemudian harga breakoutnya di 310. Nah, kebetulan nih hari ini masuk di 310. Di NICL ini kan masuk fraktal ketiga, tapi saat ini sudah berada di level Fibo yang sudah mendekati level 0 ya, berada di level 23. Jadi ini sedikit agak risk rewardnya tuh agak sedikit nanggung menurut saya, karena bisa jadi ketika nanti mencoba untuk breakout dari 336 ini nggak kuat. Jadi sekalian aja kita tunggu nih, kalau bisa breakout dari 336
ya lanjut, kalau enggak ya ini kan bisa lanjut turun lagi ke bawah. Selain itu NICL ini juga ada fair value gap di harga 296 sampai 302. Nah, ini sebaiknya kita tunggu aja. Kalau saham yang muncul di Wiseman ketiga dengan kondisi yang mirip seperti ini ya, dekat dengan Fibo nolnya, ini sebaiknya kita jangan entry di sini karena takutnya nanti ketika kita udah masuk ya, dia cuma naik nih kayak gini nih, naik sedikit nih ya. Ini kan NICL berhasil. Dia cuma nyentuh doang ke ini, ke level Fibonya, terus habis itu turun. Nah, karena memang kebiasaan kalau udah saham itu menyentuh level Fibo nolnya itu biasanya akan susah untuk ke breakout. Sekalian aja kita tunggu ya kayak gini ya. Ini kan juga sama ya. Ini nih susah untuk nge-break dari level Fibo yang nolnya yang dulu. Kita tunggu mantul dulu nih, kita tunggu mantul. Nah, ini nih juga sama. Ini sebenarnya juga ada fair value gap. Tapi di sini nggak keluar kotak karena fair value gapnya ini kurang dari 1%. Tapi kalian bisa cari sendiri ya, cari sendiri manual di sini. Di sini ini juga ada, ini ada fair value gap, ini belum ketutup ya. Jadi kalau misal ini NICL nggak sanggup naik dan ini bisa jebol ke bawah, maka NICL ini berpotensi akan mengisi fair value gap yang kosong yang di sini. Yang di sini ya. Ini ada fair value gap. Ini juga. Jadi di sini ya. Jadi ada dua, ini kan candle ini sama ini. Nah, candle yang ini, candle yang pin bar ini, fair value gapnya itu kan di di area yang ini ya. Ini low-nya, kemudian ini high-nya. Nah, di sini ini fair value gap. Kemudian yang ini juga ada fair value gap di sini. Nah, jadi kalau di total ada dua area. Jadi saya tarik seperti ini. Nah, sekalian aja tunggu. Kalau emang mau masuk lagi di NICL, sekalian tunggu dulu NICL koreksi di kisaran harga 210-an ya, sampai di harga 230 lah. Ya, di kisaran 200. Oke, di kisaran kita high-nya di 197, berarti oke, di 200 lah, kita tunggu di harga kisaran 200 sampai 220 ya. 200 sampai 20. Itu untuk NICL. Nah, karena kemarin market lagi nggak bagus, IHSG-nya kena pengaruh, kompresi. Karena kena pengaruh dari saham perbankan ya di Nasdaq. Jadi ini 2 hari ini marketnya masih meradang ya, masih merah. Jadi belum banyak saham-saham yang masuk ke dalam saringan karena emang rata-rata semua market lagi turun. Di hari ini aja nih baru muncul ada mesin, TCPI, Mark, BSDE, Bian, ITMG, ABMM, NICL, MMix, Trin, dan juga Arko. Nah, kemarin MMix ini juga sempat masuk pantauan karena sudah breakout ya, breakout dari fraktal. Nah, ini kan masuk ke sinyal 3 tapi nggak valid. Karena apa? Karena masih belum breakout dari 712 ya, 715 ya. Ini kan MX high-nya di 710 ditambah 1 tick. Ini kan sudah range harga di atas 700, berarti kenaikannya 5 ya, fraksinya 5, jadi di 715. Kalau MX ini berhasil melewati 715, maka kita bisa entry. Kebetulan 715 ini juga sebagai level Fibo 0, berarti ini sudah breakout. Kalau misalnya masih belum, ya berpotensi untuk turun dulu. Oke, untuk amannya sebaiknya kita masuk cari yang Wiseman 1 ya. Wiseman 1 untuk kita cari saham-saham yang swing bawah. Nah, kalau Wiseman 3 asalkan masih berada di level Fibo 61 itu juga masih oke. Nah, kita boleh cek satu persatu yang Wiseman 1 atau Wiseman 3. Nah, seperti ini Trin ya hari ini
Perintis Trinity Property ya, hari ini breakout langsung level Fibonacci-nya ya, level Fibonacci 61 sampai sekarang mentok di level Fibonacci 23. Nah, ini hati-hati, kemungkinan ini tren kan akan membentuk fair value gap. Jadi ya, kalau teman-teman yang menganut sistem smart money konsep ya, kita akan tunggu aja dulu. Kita tunggu tren ini melakukan koreksi ya, dan kita akan tunggu nanti begitu ada pantulan di 226 atau di 236. Nah, ini di sebelah kanan, ini adalah angka atau value dari level Fibo-nya. Ini kan level Fibo, karena ini masih downtrend, jadi ini level Fibo 100, ini 0. Ini 0, kemudian ini 23, ini 38, ini 61, ini 78. Nah, kalau masih downtrend ya, sebaiknya kalau downtrend, kita pastikan bahwa saham ini berada di atas level 61. Karena apa? Karena nanti takutnya ini dia cuma naik sebentar terus ternyata melanjutkan turunnya. Nah, kalau misalkan tren ini koreksi, kemudian nanti masih mantul-mantul di area di sini ya, di level 61-nya ini masih oke nih. Atau ya kalau bisa dikasih di sinilah, di level 51-nya ini masih oke. Jadi kita tunggu ada pantulan di sini terus baru ke atas lagi. Kemudian Arko. Nah, untuk Arko ini masuknya ini di sini ya, masuk di tanggal 13 kemarin nih. Ini Arko karena masuk dari sinyal 1 di sini. Nah, hari ini Arko masuk lagi. Jadi ini ibaratnya sudah sinyal kedua. Sinyal kedua. Nah, jadi kemungkinan nih kalau Arko kan ini masuk sebagai watchlist Westman ketiga, tapi di sini nih udah masuk sebagai sinyal 1. Jadi, kalaupun besok bisa lebih tinggi dari 595, Arko ini nggak akan masuk ke sinyal swing yang ini. Karena apa? Karena di sini udah kedeteksi di tanggal 3 Maret kemarin ya. Jadi ini nggak akan ada sinyal buy lagi sampai nanti Arko ini keluar sinyal sell, dan kalau ada sinyal Westman lagi yang valid baru akan masuk ke screeningan yang di sini. Oke, semoga teman-teman paham ya maksud saya. Jadi kalau di AMI Broker itu ada yang namanya X-Ram. X-Ram itu tujuannya adalah supaya sinyal buy itu nggak terlalu banyak. Ketika sudah ada satu sinyal yang dianggap sinyal buy, tidak akan ada lagi sinyal buy lanjutan. Walaupun Profitunity ini kan terdiri dari 3 ya, ada Westman 1, Westman 2, Westman 3. Sinyal buy itu boleh diantara ketiganya ini, antara Westman 1 atau Westman 2 atau Westman 3. Nah, kenapa masih muncul nih sebagai Westman 3 ya? Ini saya nggak menghilangkan aja Westman 3-nya itu nggak saya hilangkan. Supaya apa? Supaya teman-teman yang short term pun bisa melakukan cuan dengan adanya sinyal Westman atau sinyal Profitunity ini. Cuma kalian masuknya itu tetap dengan price action dan juga trading plan yang disesuaikan dengan trading jangka pendek. Oke, nah kemudian ini yang di bawah ini adalah informasi tambahan ya, frekuensi analisis atau jambak ungu. Nah, kalau teman-teman yang di member bot saham ini sudah sering diajarin oleh Kak Alif. Ini nanti bisa teman-teman combine apakah saham ini sedang ada akumulasi atau tidak. Oke, itu aja pembahasan FVG hari ini. Kita juga akan lanjut pembahasannya lebih dalam di kelas FVG ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Atau kalau kalian mau berlangganan di bot saham, dengan senang hati, kalian langsung aja daftar. Linknya aku taruh di deskripsi. Atau kalau kalian nggak sabar juga, silahkan masuk ke Telegram, cari ID dengan nama @cetarmed_bot.